Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Alifanda YouTube channel. Ya, sidang pra-peradilan di hari pertama Peggy Setiawan, ya pihak termohon Polda Jawa Barat tidak bisa hadir ya guys ya. Yang membuat kita pasti makin penasaran guys dengan kasus yang satu ini ya. Oke guys, kita langsung aja simak seperti apa penjelasan dari pihak Polri mengenai tidak hadirnya mereka di sidang pra-peradilan pertama ya. Baik ya, ini kuasa pemohon sudah kami teliti legalitasnya, sudah lengkap ya. Baik yang mulia. Di sidang pertama ini rela sudah dikirimkan kepada termohon, sudah sah ya, sudah nyampe. Tapi sampai jadwal yang telah ditetapkan jam 9, sekarang juga sudah lebih 20 menit. Berarti termohon tidak hadir. Kita panggil sekali lagi kepada termohon untuk hadir. Kalau minggu depan tidak hadir, kita lewati. Ya, seperti itu ya. Karena kita udah manggil secara patut, jangan sampai yang bersangkutan membuang-buang waktu. Yang namanya para peradilan kita harus dikejar 7 hari kerja ya. Hari Senin 7 hari kerja aja ya guys ya. Maksimal hari Sidang pra peradilan itu ya. Saya agendakan hari Seninnya sudah bisa diputus. Terima kasih. Ya, seperti itu ya. Baik, Ya pasti kita penasaran lagi ya guys ya. kita tunda ke hari Senin Kenapa gitu loh pihak Polda 1 Juli. 1 Juli ya? Kepada kuasa para pemohon tidak dipanggil lagi karena sudah datang dan pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Sebelum ditutup dari kuasa pemohon ada yang mau disampaikan? Baik yang mulia. Mengingat ini adalah sidang pra peradilan yang ketentuan undang-undang itu hanya 7 hari yang mulia. Maka Sebentar, kami pengunjung tenang ya, supaya kita bisa menyimak dengan leluasa. Silakan. maka kami menilai apakah tidak bisa dilakukan pemanggilan itu lebih awal yang mulia. Jadi maksud kami jangan sampai di hari Senin. Apakah nggak bisa di antara hari Rabu atau Kamis? Ya, terkait dengan relas ada tenggat waktu sah dan patut. Ya. Kalau misalnya di hari Kamis kita manggil hari Selasa, Rabu, Kamis nggak cukup. Ya, ya, seperti itu. Kita lebih baik hari Senin sah dan patut, datang atau tidak datang kita lanjut. Baik yang mulia. oh datang atau tidak datangnya tetap dilanjut ya. Tapi nggak ada sidang ya, seperti itu ya. Karena saya juga pengen perkara ini lebih cepat. Jangan sampai persidangan pokok perkara digelar kita belum tuntas ya, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Perlu saya tegaskan, saya tidak ada kepentingan ya dalam perkara ini ya. Jangan sampai ada asumsi-asumsi yang aneh. Saya kalau pengacara-pengacara sumber itu biasanya udah tahu dengan saya seperti itu. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Ya, tidak ada kepentingan, tidak ada Ya keuntungan. harus profesional dong Pak ya kan. Terima kasih yang mulia. Ya, sebagai hakim pasti kita berharap ya profesional lah, seprofesional mungkin ya kan, biar tidak acaranya menguntungkan salah satu pihak. Kalau memang bersalah ya hukum seberat-beratnya ya guys ya. Kalau memang tidak bersalah ya dibebaskan ya kan. Bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Namun perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan pra peradilan berikutnya Polda Jawa Barat akan menghadiri, dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan Ya harus yang hadir telah dong Pak, dipersiapkan dari biar kasus ini biar cepat selesai gitu kan, dan tidak membuat masyarakat Indonesia itu penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi sama kasus ini ya guys ya. Nah gitu guys, pernyataan dari pihak Polda Jabar mengenai mengapa mereka tidak bisa menghadiri sidang pra peradilan ya, karena mereka sudah teragendakan kegiatan yang sebelumnya sudah ada ya guys ya. Jadi ya nggak tahu juga guys ya,
penasaran aja gitu kan. Ya, sementara itu dari pihak pengacara Peggy Setiawan menanggapi tentang ketidakhadiran Polda Jabar di sidang pra-peradilan itu ya guys ya. Kami jujur aja kami sangat kecewa ya dengan kejadian ini. Padahal kami berharap supaya dari kepolisian Polda Jawa Barat itu hadir pada hari ini. Karena kami menduga bahwa ini ada unsur kesengajaan agar supaya kasus ini bisa P21 sehingga pra-peradilan ini digugurkan. Yang kami berharap saat ini adalah kami minta supaya jaksa objektif dalam melihat perkara ini. Biarkanlah sampai putusan pra-peradilan ini Ya, selesai baru baru udah jauh-jauh dilanjutkan. datang ya kan. Kita melihat mau kita fight secara gentleman. Oh, dari pihak pengacara Peggy itu menyampaikan ada unsur kesengajaan ya guys ya. Nggak tahu juga ya kan. Kita ikut agenda hakim aja. Tapi ya Kita emang ikutin sangat aturan disayangkan ya guys ya. di mana hakim Padahal sudah masyarakat menentukan Indonesia hari sudah Senin. menunggu-nunggu ya kan. Tapi di sini yang kami sangat berharap bahwa jaksa objektif dalam memeriksa perkara pelimpahan berkas perkaranya Peggy Setiawan. Karena jaksa juga kami yakin, jaksa sudah tahu bahwa ada pra-peradilan. Biarlah putusan pra-peradilan ini, kita nggak usah takut lah. Ya, kalau memang polisi merasa bahwa mereka benar, kita sama-sama kita fight. Fight secara hukum, secara gentleman. Kita ajukan di depan pengadilan, di pra-peradilan ini. Ya, biar cepat jelas ya guys ya. Kalau bersalah ya dihukum seberat-beratnya kalau Kasus ini. Asalkan tidak digugurkan, kami sangat optimis bahwa klien kami pasti bebas. Peggy Setiawan pasti bebas. ya, pihak pengacara sangat optimis ya guys ya, Peggy Setiawan bisa bebas. Kan datang. Sangat optimis. Ya, kami pasti optimis, sangat optimis. Mungkin Nggak terakhir Bang, sedikit kok harapannya pengacara seperti yang apa nih Bang? bela Peggy Khususnya Setiawan kepada ini ya Polda guys ya. Jabar Ada yang hari ini kabarnya bisa kan ada dibilang 100 mangkir atau tidak hadir pengacara dalam kan yang pra-peradilan membela hari Peggy ini. Setiawan ini. Ya, putusan pra-peradilan ini sidang pra-peradilan ini adalah sidang maraton, hanya 7 hari. Oleh sebab itu kami berharap hari Senin depan itu dari Polda Jabar hadir di dalam Ya, sidang semoga ini. aja hari Seninnya guys ya, pihak Polda Jabar itu bisa hadir ya guys ya. Masyarakat Indonesia juga nggak dibikin bingung. Itu harapan kami dan juga kami minta dukungan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, Bapak Kompolnas, Kejagung, dan juga Menko Polhukam untuk sama-sama kita mengawal perkara ini sehingga Peggy Setiawan yang tidak bersalah ini, tidak berdosa ini dibebaskan. Ya, netizen juga siap Pak mengawal kasus ini Pak. Nggak mau Peggy Ini kayak pernyataan Jessica dari Wongso. Ya, pengacara Otto wajar dong. Hasibuan ya guys Saya ya. hanya melihat di Mengenai televisi Peggy Peggy Setiawan mengatakan ini ya. saya tidak bersalah katanya. Nah, kalau dia berani mengatakan dia saya tidak bersalah, ya harus kita usut di mana tidak bersalahnya. Saya juga mendengar ada orang di media saya baca gitu, katanya ada beberapa orang saksi Tidak yang menjadi alibi yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya pada waktu terjadinya pembunuhan itu katanya si Peggy ini tidak berada di tempat tapi ada di tempat lain. Nah ini kalau alibi dan ini bisa dibuktikan nggak ada pilihan lain, dia harus dibebaskan. Nah tinggal alibinya itu betul-betul strong nggak gitu loh. Ya kan ini kasus sama dengan pernah saya tangani kasus Johnny Sembiring pada tahun 83 tuh. Ya, 38 kalau tahun yang memang lalu. tidak bersalah ya harus Jadi gua dibebaskan alibi. lah. Jadi dituduh dia melakukan pembunuhan di Bogor, ternyata pada waktu bersamaan dia berada di Bandung. Nah ini sama. Ini namanya alibi. Alibi ini kuat sekali. Kalau ini bisa dibuktikan dia berada di satu tempat lain, ya di tempat lain daripada tempat pembunuhan terjadi pada waktu yang bersamaan, saya kira tidak ada alasan dia harus dibebaskan. Jadi kami sih kecewa ya. Ini salah satu penyidik pengacara pemohon Peggy ini Setiawan tidak juga datang. ya. Karena panggilan ini kan sudah 2 minggu lalu ya Bu ya. Setelah kami daftar 2 minggu itu kemudian mendengar bahwa dapat rilas panggilan. Nah artinya kalau 2 minggu lalu itu ya persiapan harusnya sudah matang. Soalnya pengacara Peggy Setiawan ini tidak sedikit loh guys, ada 100 orang kan yang kabarnya beredar. Itu mereka semua tergerak hatinya seperti itu ya pasti ada sesuatu ya guys ya.
Nggak mungkin dia mau membela seseorang itu kalau dia tidak meyakini bahwa Peggy Setiawan ini tidak bersalah, ya kan? Peggy Setiawan. Nah, ini tanggapan salah satu netizen ya guys ya. Yang dalam kasusnya Menanggapi mengapa pihak Polda Jabar nggak hadir. sedang diperjuangkan. Hari ini sidang pra-peradilan. Setelah sebulan lebih Peggy ditahan, akhirnya menuju pada sidang pra-peradilan. Tim Peggy sudah sangat siap nih untuk menghadapi sidang ini. Namun dari pihak lawan atau pihak yang akan diadu dalam persidangan ini ternyata tidak siap mungkin ya. Sehingga ketika hakim datang mereka mengira bahwa akan dilaksanakan sidang, nyatanya ketuk palu untuk menunda sampai hari Senin lagi. Wow. Ingat ya, seorang kuli bangunan setiap hari itu perharinya berapa? Jangan hanya asal menahan sebulan 2 bulan loh. Ada orang tua yang bakal dibiayai, ada dirinya sendiri yang membutuhkan banyak pembiayaan. Ada apa hukum di Indonesia? Kenapa begitu rumit kalian mengadili seorang DPO? Ya sih, tapi tidak sesuai dengan ciri-ciri DPO. Guys, menurut kalian ada apa sebenarnya? Kenapa sidang pra-peradilannya Peggy Setiawan diundur? Apakah penegak hukum 2016 dan yang menangkap Peggy saat ini ketar-ketir? Mengingat dukungan masyarakat. Ya benar juga ya guys ya, kalau nantinya Peggy Setiawan ini tidak terbukti bersalah, harusnya ya ada kompensasi dari pihak Polri ya guys ya selama masa penahanannya ya. Karena ya seperti yang disampaikan salah satu netizen ini ya. Nah itulah guys mengapa pihak Polda Jabar tidak bisa menghadiri sidang pra-peradilan ya guys ya. Dan tanggapan dari pihak pengacara dari Peggy Setiawan ya seperti itu guys, dan membuat kita ya makin penasaran. Terpaksa kita harus tunggu lagi ya guys ya sampai hari Senin ya, semoga biar cepat selesai lah kasus ini ya kan. Oke lah guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.